Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi dampak kebijakan moneter dan fiskal terhadap stabilitas ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agus Faisal dengan NIM 02402021. Saya Andita Mira Putri dengan NIM 02402005. Saya Kustina Elsa Witrastirani dengan NIM 02402034. Saya Lucy Martina dengan NIM 02402001. Saya Mahiriyati dengan NIM 02402019. Saya Nini Wagini dengan NIM 02402028. Saya Selviana dengan NIM 20402039. Saya Trisaktiana dengan NIM 02402030. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke materi. Yang pertama ada inflasi. Yang A, tahun 2019, inflasi tercatat sebesar 2,72%. Tahun ini menunjukkan stabilitas inflasi yang relatif baik sebelum dampak pandemi mulai terasa pada tahun berikutnya. Terus selanjutnya yang B, pada tahun 2020, inflasi menurun signifikan menjadi 1,68%. Penurunan ini disebabkan oleh dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 yang mengurangi permintaan dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Terus yang C, tahun 2021, inflasi kembali meningkat menjadi 1,87%. Meskipun masih rendah, ada tanda-tanda pemulihan ekonomi seiring dengan peluncuran vaksin dan pelonggaran pembatasan sosial. Yang D, tahun 2022, inflasi meningkat tajam menjadi 5,51%. Tonjakan ini dipicu oleh kenaikan harga energi dan pangan global, serta dampak dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi krisis pasokan akibat pandemi. Tahun 2023, yang E yang terakhir, inflasi berhasil ditekan kembali menjadi 2,61%, yang merupakan angka terendah dalam 2 periode terakhir di luar periode pandemi. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan harga melalui berbagai kebijakan dan program stabilisasi. Lalu yang selanjutnya, data yang tadi yang sudah dianalisis kita jadikan menjadi grafik. Pada tahun 2019, inflasi yaitu 2,72, lalu turun pada tahun 2020 menjadi 1,68, lalu sedikit meningkat menjadi 1,87, lalu meningkat pesat pada tahun 2022 menjadi 4,69, lalu turun lagi pada tahun 2023 menjadi 2,84. Lalu yang selanjutnya ada PDB. PDB mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, namun kembali pulih pada tahun-tahun berikutnya. PDB di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun ada tantangan dari pandemi. Lalu di bawah ini ada tabelnya. Pada tahun 2019, PDB-nya yaitu 15,833 triliun rupiah. Pertumbuhan PDB-nya 5,02. Lalu pada tahun 2020, PDB-nya yaitu 15,434 triliun. Ya, yang dimana pertumbuhannya turun menjadi minus 2,07. Lalu berikutnya pada tahun 2021, PDB-nya 15,828, pertumbuhan PDB-nya meningkat menjadi 3,69. Lalu pada tahun 2022, PDB-nya meningkat lagi menjadi 17,095, pertumbuhannya yaitu 5,31. Lalu yang terakhir pada tahun 2023, PDB-nya 18,000, proyeksi pertumbuhan sekitar 5%. Selanjutnya untuk pengangguran, pada Februari 2019 jumlah pengangguran 7,5 juta orang, tingkat pengangguran terbuka atau TPT 5,23%.
Pada Agustus 2019, jumlah pengangguran 7,5 juta orang, tingkat pengangguran terbuka 5,01%. Agustus 2020, jumlah pengangguran meningkat tajam menjadi 9,77 juta orang. TPT mencapai puncaknya di 7,07% akibat dampak besar dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak sektor pekerjaan terpengaruh. Kemudian pada Agustus 2021, jumlah pengangguran mulai menurun menjadi 9,10 juta orang, TPT turun menjadi 6,49%, menunjukkan pemulihan perlahan dari dampak pandemi. Pada Februari 2022, jumlah pengangguran sekitar 11,53 juta orang, TPT 5,83%, menandakan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian pada Agustus tahun 2022, jumlah pengangguran sekitar 8,83 juta orang, TPT 5,86%, terus menunjukkan tren penurunan. Februari 2023, jumlah pengangguran 7,99 juta orang, TPT 5,45%, berkurang sekitar 410.000 orang dibandingkan dengan Februari tahun sebelumnya. Pada Agustus 2023, jumlah pengangguran mencapai 7,86 juta orang. TPT turun menjadi 5,32%, berkurang sekitar 560.000 orang dibandingkan dengan Agustus tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran sebesar 5,28%. Kemudian di tahun 2020, tingkat pengangguran naik menjadi 7,07%. Di tahun 2021, tingkat pengangguran mengalami penurunan menjadi 6,49%. Kemudian di tahun 2022, tingkat pengangguran semakin turun menjadi 5,83% dan di tahun 2023, tingkat pengangguran turun menjadi 5,50%. Kemudian ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus dalam beberapa tahun terakhir. Surplus neraca perdagangan meningkat pada tahun-tahun awal pandemi karena penurunan impor dan peningkatan ekspor komoditas. Pada tahun 2019, surplus neraca perdagangan naik sebesar 3,18. Pada tahun 2020 meningkat sebesar 21,74. Pada tahun 2021 meningkat sebesar 12,40. Pada tahun 2022 meningkat sebesar 6,60. Pada tahun 2023 meningkat sebesar 8. Kemudian ada resesi. Perekonomian sebelum pandemi, pada akhir tahun 2019, perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil dengan angka pertumbuhan produk domestik bruto mencapai 4,97% pada kuartal 4. Namun ketidakpastian global mulai meningkat akibat berbagai faktor seperti ketegangan perdagangan internasional dan fluktuasi harga. Kedua, ada resesi akibat pandemi COVID-19 pada 2020 menyebabkan dampak ekonomi yang sangat besar. Kontraksi ekonomi pada kuartal 1 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun menjadi 2,97%. Dan pada kuartal 2 mengalami kontraksi paling parah dengan penurunan sebesar minus 5,32%. Secara keseluruhan, PDB Indonesia terkontraksi sebesar minus 2,07% untuk tahun 2020. Dampak sosial, resesi ini menyebabkan lonjakan angka pengangguran dan kemiskinan. Pada September 2020, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 27,55 juta orang, dan tingkat pengangguran mencapai 9,77 orang. Kebijakan pemulihan, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk memulihkan ekonomi, termasuk peningkatan alokasi anggaran untuk kesehatan dan program bantuan konsumsi rumah tangga, dan investasi mengalami penurunan drastis. Lalu kasus resesi yang C, pemulihan ekonomi tahun 2021. Memasuki tahun 2021, ekonomi Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, yaitu pertama pertumbuhan positif. Pada kuartal 2 tahun 2021, perekonomian tumbuh sebesar 7,07%. Ini menandakan awal pemulihan setelah resesi. Pertumbuhan terus berlanjut dengan angka masing-masing mencapai 3,51% pada kuartal 3 dan 5,02% pada kuartal 4. Lalu ada peningkatan konsumsi.
Pemulihan ini didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial dan vaksinasi massal yang meningkatkan kepercayaan konsumen. Lalu yang D, ada tantangan ekonomi global pada tahun 2022 dan sampai 2023. Setelah pemulihan yang cukup baik di tahun 2021 dan awal 2022, pertumbuhan ekonomi stabil. Ekonomi Indonesia berhasil tumbuh stabil di kisaran 5% sepanjang tahun 2022. Inflasi terjaga meskipun ada tantangan dari inflasi global yang meningkat. Ancaman resesi global. Memasuki tahun 2023, ancaman resesi global menjadi perhatian. Meskipun Indonesia tidak mengalami resesi domestik seperti banyak negara lain, dampak dari perlambatan ekonomi global dapat mempengaruhi kegiatan ekspor impor. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan dalam sektor tertentu di Indonesia. Strategi menghadapi resesi para ekonomi menyarankan agar pemerintah fokus pada penguatan konsumsi domestik dan investasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif di tengah ketidakpastian global. Lalu berikut data analisis dari data resesi yang tadi, kami jadikan grafik. Silahkan disimak. Yang pertama ada kebijakan moneter. 1. Penetapan suku bunga. Bank Indonesia BI mempertahankan suku bunga acuan BI rate pada tingkat 6,25% untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Keputusan ini diambil dalam rapat Dewan Gubernur pada Agustus 2024. Suku bunga deposit facility ditetapkan sebesar 5,50% dan sedangkan lending facility sebesar 7,00% yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sambil tetap menjaga inflasi dalam kisaran target. Yang kedua yaitu kebijakan makroprudensial. BI menerapkan kebijakan makroprudensial yang longgar untuk mendorong kredit kepada sektor usaha dan rumah tangga dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Yang ketiga yaitu koordinasi kebijakan. Terdapat koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP dilaksanakan untuk mengatasi risiko inflasi yang tinggi. Yang terakhir ada operasi pasar terbuka. Dari BI atau Bank Indonesia melakukan operasi pasar terbuka untuk mengelola jumlah uang beredar dan menjaga nilai tukar rupiah agar tidak tertekan oleh fluktuasi eksternal. Lalu ada kebijakan fiskal. Yang pertama, stimulus fiskal. Pemerintah memberikan stimulus fiskal melalui peningkatan belanja publik, termasuk dukungan untuk UMKM dan sektor-sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Ini termasuk relaksasi pajak dan insentif bagi pelaku usaha. Yang kedua yaitu peningkatan pembelian produk UMKM. Arahan dari Presiden untuk kementerian dan lembaga memprioritaskan pembelian produk dari UMKM sebagai upaya mendukung sektor ini dalam pemulihan ekonomi. Yang ketiga yaitu program kredit usaha rakyat atau KUR. Intensifikasi penyaluran KUR ini dilakukan untuk memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha kecil sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir yaitu pengelolaan anggaran negara. Pemerintah melakukan penyesuaian anggaran untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi, termasuk alokasi dana untuk kesehatan dan perlindungan sosial. Selanjutnya, dampak kebijakan moneter. Yang pertama, pengendalian inflasi. Kebijakan moneter yang melibatkan pengaturan suku bunga dan operasi pasar terbuka berperan penting dalam mengendalikan inflasi. Penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia bertujuan untuk mendorong kredit dan investasi yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi tetapi juga berpotensi meningkatkan inflasi jika tidak diimbangi dengan pengendalian yang tepat. Yang kedua, stabilitas nilai tukar. Intervensi di pasar valuta asing oleh Bank Indonesia membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Stabilitas nilai tukar penting untuk meningkatkan daya saing ekspor dan mengurangi ketidakpastian bagi pelaku usaha sehingga mendorong investasi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan moneter yang efektif dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan akses kredit dan mendukung sektor-sektor produktif. Penurunan suku bunga dapat merangsang konsumsi dan investasi, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan. Yang keempat, sektor keuangan. Kebijakan moneter memengaruhi tingkat pengembalian investasi, memengaruhi keputusan investasi dan tabungan. Suku bunga yang rendah dapat meningkatkan aktivitas perbankan, tetapi juga menimbulkan risiko jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya ada dampak kebijakan fiskal. Yang pertama ada stimulus ekonomi. Peningkatan belanja publik dan stimulus fiskal membantu mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah krisis seperti pandemi COVID-19. Program bantuan sosial dan dukungan untuk UMKM menjadi bagian dari upaya ini. Terus yang kedua ada peningkatan akses pembiayaan. Program kredit usaha rakyat memberikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, mendorong pertumbuhan sektor informal, dan menciptakan lapangan kerja baru. Dan yang ketiga ada koordinasi kebijakan. Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk mencapai tujuan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sinergi ini antara kedua kebijakan ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan konsumsi. Selanjutnya ada kebijakan fiskal. Yang pertama meningkatkan belanja publik. Mengoptimalkan anggaran belanja publik untuk program perlindungan sosial dan infrastruktur guna menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Ini termasuk peningkatan alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan dukungan bagi sektor-sektor yang terdampak. Kedua, insentif pajak dan subsidi. Memberikan insentif pajak bagi sektor kelas menengah serta subsidi energi dan pendidikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Insentif ini penting untuk mendorong konsumsi domestik yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada penguatan sektor strategis. Fokus pada penguatan sektor-sektor strategis seperti perumahan, otomotif, dan energi terbarukan melalui insentif fiskal khusus. Misalnya pemberian insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah dan kendaraan listrik. Selanjutnya untuk kebijakan moneter ada 3 juga. 1. Penetapan suku bunga yang fleksibel. 2. Kebijakan makroprudensial. 3. Digitalisasi sistem pembayaran. Untuk penetapan suku bunga yang fleksibel, Bank Indonesia perlu mempertahankan suku bunga acuan pada tingkat yang fleksibel untuk mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini harus dilakukan dengan pendekatan pro-stability dan pro-growth, sehingga mampu menanggapi perubahan kondisi ekonomi global dan domestik secara efektif. Untuk kebijakan makroprudensial dapat dilakukan dengan mempertahankan kebijakan makroprudensial yang longgar untuk mendorong kredit kepada sektor-sektor prioritas seperti UMKM dan sektor produktif lainnya. Ini termasuk insentif likuiditas yang lebih besar untuk mendorong pembiayaan. Untuk digitalisasi sistem pembayaran dapat dilakukan dengan mendorong digitalisasi dalam sistem pembayaran dan ekonomi keuangan untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas akses ke layanan keuangan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil. Selanjutnya, sinergi kebijakan. Kalau tadi sudah ada 2 kebijakan di moneter dan fiskal, dua-duanya harus memiliki sinergi kebijakan dengan 2 sugesti yang sudah kami berikan, yaitu 1. Koordinasi antar lembaga dan pendalaman pasar keuangan. Koordinasi antar lembaga dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan kebijakan moneter dan fiskal berjalan seiring dalam mencapai tujuan stabilitas ekonomi. Untuk pendalaman pasar keuangan dapat dilakukan dengan mendorong pendalaman
pasar uang dan pasar falas untuk meningkatkan likuiditas serta menarik investasi asing. Ini dapat dilakukan melalui penguatan instrumen keuangan yang ada serta memperkenalkan inovasi baru dalam pasar keuangan. Seperti itu yang bisa kami berikan untuk saran yang sebaiknya dilakukan Indonesia atau diterapkan di Indonesia agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 谢谢。